Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa ada kurang suatu apapun untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu untuk mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Jadi nanti pertemuannya sekitar 1 jam ke depan, ya. Kemudian nanti juga kita akan praktekkan sesuatu. Sudah saya sediakan kertas di depan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya ini dulu ya, ice breaking dulu ya sebelum kita mulai. Pernah dengar lagu ini, Tangan ke Atas? Bagaimana? Bagaimana? Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, terus duduk yang manis siap belajar. Oke, berdiri semuanya Bapak Ibu. Baik, kok bisa temani saya di depan? Temani saya Pak Eko ya. Tangan ke atas dulu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Sudah cair ya sekarang ya. Oke. Nanti ada lagi dipimpin sama Pak Eko kalau masih ada ya. Baik. Terima kasih atas bantuannya ya Pak Eko ya menemani saya. Kemudian ini agenda yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi lumayan padat. Saya akan berusaha untuk ibaratnya menyampaikan dengan bahasa saya sendiri yang sudah saya pelajari. Jadi yang pertama, kita akan belajar mengenai teori kontrol, kemudian disiplin positif, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Kira-kira dari 8 topik ini ada yang pernah Bapak dan Ibu dengar? Keyakinan kelas, apalagi? Segitiga restitusi, Bu Syafi pernah mendengar. Posisi kontrol, hukuman dan penghargaan. Berarti sudah paham semua ini ya? Berarti bisa cepat ini nanti. Baik, kita mulai yang pertama dulu ya, mengenai teori kontrol. Sebelum kita mulai, coba secara berpasangan ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bergantian saja, ini 3. Ini bisa berdua, Bu Andi sama Bu Lestari, Bu Ayu dengan Ibu Jumita. Saya minta berarti nanti ada yang jadi si A, ada juga si B. Ya, misalnya ini A, B, A, B, A, B, dan A. Yang A silakan menggenggam tangannya seperti ini. Yang A. Kita apa Bu Andi? B. Oke. Kemudian berpasangan dengan pasangannya tadi, saya minta kita anggap bahwa tangan yang mengepal ini ada barang yang berharga. Ya, jangan sampai orang lain bisa membukanya. Jelas ya? Jadi silakan sekuat tenaga menjaga barang yang berharga ini. Kemudian yang B, silahkan gimana caranya supaya terbuka ini tangannya si A. Boleh menghardik, boleh dipukul, boleh diapakan ya, boleh dikelitiki begitu. Oke, mulai dari sekarang coba dicoba. Coba dipaksa, bisa nggak dibuka? Coba. Bisa? Nggak bisa? Bisa? Nggak bisa. Oke, sekarang gantian coba. Yang B gantian, mengepal. Coba. Sekarang yang A, gimana caranya supaya terbuka barang yang berharga ini, yang terkepal tangannya? Bisa nggak? Bisa? Ya, enggak bisa, Pak. Anda bisa, oke. Tidak bisa ya? Kira-kira kenapa tidak bisa?
Karena berharga. Berharga. Iya. Oke. Adakah yang bersedia membukanya tadi? Pak Eko tadi ya? Iya. Oke. Ada juga yang tidak bersedia ya? Sekarang saya tanya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak tadi ya? Pertama dulu yang tidak. Yang tidak, coba apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Oh sorry, yang membuka, sorry Pak Eko. Yang membuka. Tadi takut dipukul atau apa dia bapaknya itu, makanya saya Langsung buka, oke. Kemudian yang menutup, apa alasan Anda menutup, Bu Tari? Ini berharga. Karena berharga. Oke. Kemudian siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup tangan? Diri sendiri. Baik yang membuka, memilih membuka ya atau menutup, yang memiliki kendali itu adalah diri Bapak dan Ibu sendiri. Bapak dan Ibu yang memiliki kontrol untuk ibaratnya memutuskan saya ingin membukanya atau tidak, seperti itu. Jadi kaitannya dengan teori kontrol, kalau kita bawa ke pendidikan begitu ya. Jadi fokus dari teori kontrol ini, setiap individu punya kendali atas perilakunya sendiri, ya, memiliki kendali atas perilakunya sendiri. Dan kita berusaha untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita bawa ke siswa kita gitu ya, terkadang kita berusaha untuk mengontrol mereka, ya, tetapi sebenarnya mereka sendiri sebenarnya yang memiliki keputusan untuk ibaratnya mengikuti apa yang Bapak dan Ibu mau atau tidak. Mereka sendiri yang memiliki kontrol tersebut. Dan juga nanti kita akan belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Ini penting sekali karena ketika kita mengajar gitu ya, kita harus paham. Misalnya ada siswa yang troublemaker atau tidak sesuai dengan peraturan di sekolah, kita harus paham dulu. Jangan-jangan ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu. Kemudian mengenai teori kontrol itu ada beberapa miskonsepsi di sini. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya. Kita tidak dapat memaksa maksudnya guru ya, untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut tidak mau melakukannya. Ya. Misalnya guru menyuruh murid melakukan sesuatu gitu ya. Misalnya muridnya mau. Nah, pada saat itu dia hanya sementara saja mengizinkan Bapak dan Ibu mengontrol dirinya. Hanya sementara saja. Kemudian yang kedua, penguatan positif selalu efektif. Ini juga termasuk miskonsepsi. Tahu maksudnya penguatan positif? Jadi semacam kayak bujukan, ya, membujuk, ya. Banyak menganggap bahwa bujukan-bujukan itu efektif, tapi ternyata penguatan positif itu juga salah satu bentuk kontrol. Kita ingin mengontrol mereka melalui bujukan-bujukan. Sehingga segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah ini salah satu usaha mengontrol murid tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ini juga salah satu bentuk kontrol. Dan sebenarnya ini juga sedikit berbahaya karena ini bisa membuat siswa merasa dirinya gagal. Terkadang kita kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, kita seperti membuat dia merasa bersalah. Ya, itu juga salah satu ini ya miskonsepsi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sekali lagi, kalau memang siswa itu tidak mau, kita tidak bisa memaksa mereka, karena mereka memang tidak mau. Kalau misalkan mereka mau, memang mereka sementara saja mengizinkan kita mengontrol mereka. Kemudian, disiplin positif. Pernah dengar kata disiplin ya? Oke. Sering. Kira-kira kalau Pak Eko, disiplin itu yang seperti apa? Disiplin ini adalah kalau misalkan kita datang tepat waktu ke sekolah, terus berpakaian rapi, dan juga tepat waktu untuk masuk ke dalam kelas mengajar. Jadi yang dibilang Pak Eko tadi disiplin masuk, disiplin berpakaian, itu disiplin masuk berarti disiplin waktu ya. Kemudian kalau disiplin berpakaian itu disiplin berpakaian, sorry.
Kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu melakukan tindakan disiplin kira-kira? Karena apa biasanya? Kalau Bu Tari, karena apa kira-kira? Ya, biasanya anak-anak itu disiplin karena dia ingin terlihat baik di depan teman-temannya dan ingin diacungkan jempol, baik itu dari guru maupun dari yang lainnya. Berarti dia ingin mendapatkan pujian gitu ya. Kalau disiplin positif ada yang pernah mendengar? Berarti disiplin yang bagaimana itu disiplin positif? Jadi dalam budaya kita ya, disiplin itu dimaknai kepatuhan, ketertiban, itulah disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi, ingin apa tadi? Ingin dihargai, kemudian terkadang juga ingin menghindari hukuman, itu juga biasa. Itu yang menjadi latar belakang siswa melakukan tindakan disiplin. Jadi disiplin positif di sini maksudnya cara penerapan disiplin dengan bertujuan menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan dan juga tanpa hukuman. Jadi kita ingin membuat siswa itu disiplin tanpa kita harus menghukum dan juga tanpa harus memberikan semacam imbalan atau penghargaan. Terkadang kita mengiming-imingi seseorang atau anak, misalnya kalau kamu melakukan ini nanti akan dikasih hadiah seperti itu. Itulah imbalan atau penghargaan. Terkadang hal-hal tersebut itu tidak efektif, ya, karena tidak mungkin kita memberikan reward terus-menerus supaya mereka disiplin. Nanti mereka tidak memiliki kesadaran diri sendiri, ya. Jadi nanti di sini kita akan mengarahkan siswa bagaimana caranya memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Ya, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu yang bagaimana? Dari dalam, tumbuh dari kesadaran diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar dirinya sendiri. Oke. Jadi seseorang melakukan yang namanya suatu tindakan, kita ambil contoh disiplin gitu ya, dia mengacu kepada suatu hal. Tadi Bu Lestari mengatakan ingin dipuji, kemudian ingin dihargai, ya. Jadi terkadang seperti itu, ya. Jadi ini jadi mengacu kepada yang namanya nilai kebajikan. Bapak dan Ibu tahu yang namanya nilai? Pernah mendengar nilai dan norma? Nilai. Nilai itu merupakan sesuatu yang dianggap baik ya oleh masyarakat, oleh manusia. Semua orang di dunia ini setuju bahwa hal tersebut adalah hal yang baik. Itulah nilai. Jadi, ini ada beberapa nilai kebajikan. Ada dari P5 ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO Primary Years, kemudian ada 7 Essential Virtues. Jadi, kita semua setuju, masyarakat di dunia itu setuju bahwa misalnya empati, kemudian rasa hormat, toleransi, dan keadilan itu merupakan hal yang baik. Semua setuju ya, kalau empati itu adalah hal yang baik. Itulah namanya nilai kebajikan. Jadi setiap tindakan, salah satunya itu tadi disiplin, itu mengacu kepada yang namanya nilai kebajikan. Apapun tindakan yang kita lakukan di sekolah, siswa kita harus mengarahkan kepada yang namanya nilai kebajikan. Jadi nilai ini apa tadi? Sesuatu yang dianggap baik di masyarakat, oleh masyarakat di dunia, oleh semua manusia. Kemudian kaitannya dengan teori motivasi ya. Ada yang pernah mendengar kata motivasi, motif. Dorongan ya. Bukan motif batik ya, itu lain lagi nanti. Ya, estetik. Motif, dorongan. Kira-kira apa yang mendorong Bapak dan Ibu berangkat ke sekolah setiap hari kira-kira? Bu Selvi? Ya, kewajiban. Apa? Kewajiban. Kewajiban. Oke, terima kasih. Kemudian, kira-kira Bapak dan Ibu kalau hari Senin sama hari Jumat pergi ke pasar ya? Iya. Oke, kira-kira apa yang mendorong para penjual itu selalu pergi ke pasar? Ayo.
Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Oke, terima kasih. Berarti yang mendorong penjual itu selalu datang setiap hari Senin dan hari Jumat itu karena dorongan kebutuhan hidup. Dia ingin mencari keuntungan, ya. Jadi semua tindakan kita, semua tindakan manusia itu selalu didasari yang namanya motif, ya, motif atau dorongan. Termasuk saya berdiri di sini di depan Bapak Ibu itu juga ada motifnya. Bapak dan Ibu duduk di depan saya juga ada motifnya. Jadi semua tindakan kita selalu didasari oleh motif. Motivasinya apa sebenarnya? Ya, siswa kita berangkat ke sekolah setiap hari, motivasinya itu bisa beraneka ragam. Ada yang memang ingin menuntut ilmu, ada yang ingin bertemu teman-temannya, ada yang ingin main, ada yang ingin ketemu pacarnya mungkin, ya. Ada yang ingin dapat uang jajan, ada yang ingin ketemu gurunya mungkin karena gurunya cantik, ya, di sekolah, bisa juga. Oke, ada juga yang ingin ketemu karena gurunya ganteng ya Pak Eko ya. Baru masuk itu. Baik. Jadi karena kita bicara motivasi tadi di awal sudah disinggung ada motivasi intrinsik ya, ada juga motivasi ekstrinsik. Jadi manusia dalam melakukan suatu tindakannya itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi waktu saya tanya ke Ibu Lestari, kira-kira kenapa orang itu disiplin, siswa ya, Bu Lestari mengatakan, ada supaya dia dipuji, supaya dia diacungi jempol. Nah, itu berarti dia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Termasuk Bapak dan Ibu setiap hari datang ke sekolah, motivasinya kira-kira masuk yang mana? Apakah supaya tidak dihukum, supaya tidak dimarahi oleh atasan, ataukah karena ingin dipuji oleh yang lain, ataukah memang itu merupakan sebuah kewajiban? Karena Bapak dan Ibu memang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan tadi. Ya. Untuk tidak dihukum dan untuk menjadi orang itu. Oke. Kalau kata Pak Soeb supaya tidak dihukum, tidak. Oke. Tapi kalau kan aku kalau dipindah itu bisa. Ya itu siapa kalau sudah berjalan dari dalam hukuman kan tidak. Ya, jadi bisa beraneka ragam jawaban Bapak dan Ibu mengenai apa motifnya sebenarnya sih kalau misalkan berangkat ke sekolah setiap hari. Siswa kita juga sama. Ada yang supaya tidak dihukum, ya. Karena kita kan punya aturan di sini ya, di sekolah jam sekian harus sudah masuk. Jadi mereka berusaha supaya datang sebelum waktunya atau supaya tidak dihukum. Ada juga yang supaya dipuji sama gurunya, oh kamu rajin ya selalu datang tepat waktu. Ada juga yang memang bukan karena keduanya, memang karena mereka itu ingin, karena untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang ingin saya tanyakan, dari ketiganya mana yang termasuk motivasi dari dalam intrinsik atau yang kemudian yang kedua yang dari luar yang mana? Coba Bu Berta yang mana? Yang ketiga, Pak. Silakan. Intrinsik. Yang intrinsik yang mana Bu Berta? Yang saya Yang di sini. Dari 3 itu yang mana yang motivasi dari dalam? kalau yang dari dalam Pak yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Baik, terima kasih. Kata Bu Berta, motivasi yang dari dalam itu adalah yang ketiga. Berarti yang pertama dan kedua motivasi dari mana? Dari luar, dari ekstrinsik ya. Karena betul ya. Jadi kaitannya dengan siswa kita gitu ya, kita harus tahu dulu motivasi mereka. Kira-kira Bapak dan Ibu guru selaku guru menginginkan siswa atau murid itu memiliki motivasi yang mana? Supaya menghindari hukumankah atau yang mana? Yang intrinsik ya. Nah, itu yang menjadi PR bersama kita di sini. Tapi kadang juga ya harus diawali dari ekstrinsik supaya dia ada dapat ekstrinsik. Oke, baik, terima kasih. Kata Pak Soeb harus diawali dulu dengan ekstrinsiknya dulu supaya nanti bisa tumbuh dari dalam. Baik.
Nanti kita akan ke belakang bicara lebih jauh lagi mengenai motivasi dan juga hukuman. Baik, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan, reward and punishment, ya. Bapak dan Ibu pernah menghukum siswa? Pernah. Pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Pernah. Oke. Saya minta Pak Swaib deh. Silakan, pernah memberikan penghargaan ke siswa, Pak? Pernah. Ya, penghargaan diberikan ketika seorang siswa ya bermacam-macam dapat mengerjakan sesuatu atau melakukan apa yang kita minta dan sebagainya. Biasanya itu salah satunya diberikan ucapan selamat atau diberikan sebuah berupa hadiah, begitu. Ya, terima kasih. Tadi Pak Swaib sudah ya memberikan pengalamannya, memberikan penghargaan. Kalau Ibu Andi pernah memberikan hukuman ke siswa? Jadi hukuman ini berdasarkan kontrak kerja yang kami sepakati. Jadi ketika saya memberikan hukuman ya itu berdasarkan apa dengan peserta didik yang sudah kita kesepakati bersama. Seperti contohnya ketika mereka terlambat datang, nah hukumannya itu bukan secara fisik tetapi berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi memberikan waktu mereka menjelaskan kembali apa yang pernah dipelajari. Barulah saya persilahkan kembali duduk. Terima kasih kepada Ibu Andi sudah membagikan pengalamannya mengenai memberikan hukuman yang mendidik tadi ya, disuruh siswa untuk menjelaskan kembali. Ternyata Bapak dan Ibu, hukuman dan juga konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, kita bahas dulu masalah hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu merupakan sesuatu yang tidak terencana, tiba-tiba saja. Ya, misalkan ada siswa yang bikin emosi kita naik gitu ya, oh langsung, kamu pokoknya push up, nah, langsung. Itu namanya hukuman. Tapi konsekuensi itu kebalikannya, itu sudah direncanakan memang. Kedua belah pihak itu sudah tahu. Kalau saya melakukan ini, konsekuensinya ini. Berarti tadi yang diungkapkan oleh Bu Andi itu bukan hukuman sebenarnya. Itu adalah konsekuensi. Ya, jadi sudah disepakati. Ada kontrak kerja tadi, kontrak belajar ya. Nah, oke. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah saja dari guru. Karena siswa tidak dilibatkan. Ya, karena tiba-tiba saja. Jadi murid hanya menerima saja hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian hukumannya ini bisa berupa fisik ya atau verbal, itu bisa. Hukuman itu tidak hanya suruh anak-anak push up, guling, lari keliling lapangan, bisa juga dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan hati, itulah hukuman. Kalau konsekuensi itu, murid itu tetap dibuat merasa tidak nyaman, seperti Bu Andi tadi, karena terlambat, disuruh menjelaskan, kan pasti siswa ada merasa, aduh saya harus menjelaskan nih bagaimana. Mereka akan merasa tidak nyaman dulu, tapi hanya sebentar. Kemudian, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terlambat 10 menit, tidak boleh masuk. Terlambat 10 menit, harus menjelaskan ulang. Kalau pas pelajaran olahraga, terlambat, harus keliling lapangan dulu, nah, itu juga termasuk konsekuensi. Ya. Jadi, beda ya, hukuman dan juga konsekuensi. Kemudian ada juga konsep baru di sini yang saya dapatkan selama belajar di pendidikan guru penggerak. Ada konsep namanya restitusi. Restitusi ini saya baru dapatkan juga, ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terkadang kalau kita menemukan siswa melakukan pelanggaran, kita jarang sekali, bahkan tidak pernah memberikan kesempatan menanyakan kepada siswa, kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu. Misalnya, kita menawarkan kepada siswa supaya solusi memperbaiki kesalahan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi bukan berdasarkan misalnya aturan sudah disepakati atau hukuman seperti itu. Jadi nanti akan bisa bervariasi karena tergantung dari kemampuannya siswa bagaimana cara dia menebus kesalahan tersebut. Seperti itu. Nanti kita akan ke belakang
membahas masalah segitiga restitusi. Ini tadi kaitannya dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu sama dengan menghukum. Terkadang itu sama dengan menghukum. Karena penghargaan itu dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa. Kalau kita terus-terusan memberikan penghargaan ke siswa, misalnya kamu kalau dapat nilai ulangan 100, nanti saya kasih hadiah misalnya. Kalau kamu bisa melakukan ini, saya berikan hadiah. Kalau misalkan kita kan tadi saya sudah bilang ya, tidak mungkin kita kasih penghargaan terus-menerus kepada siswa. Kapan kita stop tidak memberikan penghargaan ke siswa, siswa akan merasa bagaimana? Menurun motivasinya. Akan apa lagi? Akan tidak bersemangat. Ya, kemudian mereka juga akan kecewa. Kok saya nggak diberi hadiah lagi? Padahal saya sudah mendapatkan nilai 100 misalnya. Ya. Jadi penghargaan dan hukuman ini dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif dan mengurangi kolaborasi. Jadi awalnya kita mungkin niatnya baik ya, supaya siswa itu bisa berkembang, termotivasi, supaya bisa lebih baik lagi. Ya, tapi terkadang itu juga jadi bumerang untuk kita sendiri. Karena siswa menjadi demotivasi, lawannya motivasi. Mereka menjadi perhitungan. Jadi penghargaan ini sebenarnya hanya efeknya itu jangka pendek saja. Kalau kita ingin siswa itu termotivasi secara terus-menerus, motivasi itu harus muncul dari dalam dirinya. Jadi tugas Bapak dan Ibu, tugas saya, tugas kita semua, gimana caranya menumbuhkan motivasi tersebut supaya mereka bisa terus termotivasi tanpa diberi imbalan. Seperti di awal tadi, disiplin positif ya. Bisa disiplin walaupun tanpa dihukum dan tanpa diberikan imbalan. Kemudian selanjutnya mengenai posisi kontrol guru. Ya. Guru tadi dikatakan bahwa bisa mengontrol murid ya, itu merupakan salah satu miskonsepsi. Ternyata posisi kontrol ini ada banyak. Nanti saya minta pendapatnya Bapak dan Ibu kira-kira ada di posisi yang mana. Jadi posisi kontrol yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ini, dia menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Ya, biasanya tuh kata-kata yang keluar itu kasar, ya, keras. Misalnya, kamu selalu saja salah. Kemudian, patuhi aturan saya atau awas. Nah, jadi seperti ancaman. Jadi guru yang seperti ini kita masukkan ke dalam kategori guru penghukum. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Nanti saya minta pendapatnya Bapak dan Ibu masuk ke posisi yang mana. Maksudnya sehari-hari gitu ya. Kemudian selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru yang seperti ini kata-katanya lembut tapi menyakitkan hati biasa. Ya. Dan bisa membuat siswa itu merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Ya, jadi dia tidak menggunakan kata-kata yang keras. Dia menggunakan kata-kata yang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Misal, kemudian bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, jadi nanti efeknya adalah kata-kata tersebut siswa menjadi merasa bersalah dan merasa dirinya gagal. Itulah posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, saya rasa ini lumayan familiar ya. Jadi guru yang ini memposisikan dirinya sebagai teman, tidak menyakiti murid, tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak membuat merasa bersalah, ya seperti teman. Kemudian mereka mencoba mengontrol guru melalui mencoba mengontrol murid melalui persuasi atau membujuk, ya. Jadi kalau sebagai teman guru ya, itu bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya apa kira-kira? Kalau guru posisinya sebagai teman sama siswa. Ya, positifnya dulu, hal baiknya dulu.
membuat siswa merasa nyaman, lebih dihargai. Oke, membuat siswa merasa nyaman, lebih dihargai, gitu ya. Kalau efek negatifnya apa kira-kira? Apa Bali-Bali? Apa bahasa Indonesia? Semena-mena. Oke, semena-mena. Tidak menghargai guru, lupa batasannya. Oke. Kemudian efek samping yang selanjutnya, yang negatifnya itu adalah misalnya siswa ini dihukum, tapi ternyata ini guru yang sebagai teman itu yang dianggap sebagai teman, dia tidak membantu dirinya pada saat dia dihukum oleh guru lain. Bagaimana perasaan siswa pada saat itu? Kecewa. Kenapa guru yang saya anggap sebagai teman tidak membantu saya? Pasti akan merasa seperti itu. Ya. Jadi itu efek sampingnya, efek negatifnya. Jadi kata-kata yang biasa keluar kalau guru itu sebagai teman itu seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya udah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi posisinya seperti teman, ya. Kemudian kalau keempat sebagai pemantau mengawasi. Jadi pada saat kita ngawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Jadi kalau posisi sebagai pemantau, itu berdasarkan peraturan. Mereka akan menggunakan data dan juga panduan yang ada. Ya. Misalnya kalau ada siswa melanggar, dia hanya mengingatkan, kamu sudah tahu peraturannya apa konsekuensinya, nah, itu pemantau, seperti itu. Sanksinya apa? Jadi dia ingatkan. Jadi dia tidak menggunakan kata-kata seperti penghukum tadi, ya. Dia hanya mencoba mengingatkan apa yang sudah jadi kesepakatan, ya seperti itu. Jadi dia berdasarkan data. Kamu sudah terlambat 3 kali nih. Kamu tahu nggak di sekolah ini apa akibatnya kalau kamu terlambat 3 kali? Tahu Pak, orang tua saya dipanggil lah. Itu pemantau. Jadi dia tolok ukurnya adalah data dan juga peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat seperti itu. Ya, ini yang terakhir sebagai manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Mendukung murid agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau di konseling dari yang saya dengar ya, dari guru BK di sini, Bu Selvi, itu yang baik itu adalah solusi itu muncul dari siswa sendiri, jadi bukan dari guru. Jadi kita berikan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Dan sebenarnya kalau di konseling harus kita yang banyak bertanya, ya. Jadi kita tidak boleh kayak memberikan nasihat terus kepada siswa, biar mereka ibaratnya menyadari kesalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahannya. Jadi kata-kata yang biasa dilakukan oleh guru sebagai manajer, apa yang kita yakini, kemudian apa kamu yakin bahwa disiplin itu baik, mau nggak jadi orang yang disiplin, nah seperti itu. Kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Itulah sebagai manajer. Sekarang saya tanya, saya ingin semuanya berpendapat ya. Kira-kira dari Ibu Jumita, dari kelima ini Ibu Jumita lebih sering ada di posisi yang mana? Kalau saya kayaknya di nomor 1, guru sebagai penghukum. Bu Jumita, guru sebagai penghukum. Oke, kalau Bu Ayu? Kalau saya ada 2, di sebagai nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah dan guru sebagai teman. Guru sebagai teman dan juga guru pembuat merasa bersalah. Kalau Ibu Berta? Kalau saya Pak, nomor 3, guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Kalau Bu Lestari? Ya, kalau saya mungkin juga ada 2, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan 3, guru sebagai pemantau. Pemantau. Oke. Terima kasih Bu Andi. Kalau saya Pak nggak ada yang dominan, cuman ada 2 kolaborasi di sini, yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah dan guru sebagai pemantau. Kalau Pak Eko? Kayaknya sama Bu Andi, tidak ada yang dominan, tapi kayaknya lebih ke ini 02, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Kalau Pak Yu?
Ya, kalau menurut saya pengalaman selama ini saya berada di posisi 3 dan 4, yaitu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Terima kasih, Pak. Kalau keseharian ya mungkin semuanya pernah dilakukan, tapi kalau saya yang paling dominan itu menurut saya yang kedua dan ketiga ya untuk saya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, dari kelima posisi ini, guru itu seharusnya diarahkan ke yang nomor berapa seharusnya? Kelima sebagai manajer, ya. Kalau ketiga sebagai teman, itu tadi ada efek sampingnya, ya. Tadi ada yang bilang Pak Bali-Bali nanti siswanya, sewenang-wenang, semena-mena. Ya. Jadi guru idealnya itu kalau enggak ya di 4 lah, kalau nggak bisa 5 di keempat pemantau seperti itu. Yang jelas kita sebagai guru harus mengurangi guru sebagai penghukum, ya, karena itu dampaknya bagi siswa itu besar. Kalau kita selalu marah-marah ke siswa akan berakibat kepada psikologi siswa seperti itu. Ya, jadi sebagai guru kita diarahkan untuk menjadi manajer bagi siswa. Ya, supaya mereka sadar sendiri, supaya mereka tumbuh. Tujuannya ini, posisi kontrol ini, ya, supaya muncul kesadaran dari siswa. Jadi supaya siswa itu sadar sendiri. Kalau kita sebagai penghukum sering marah-marah, takutnya itu motivasi eksternal nanti ekstrinsik yang muncul. Jadi makanya seenggaknya kita di posisi yang keempat memantau atau sebagai manajer. Sekali lagi, ini butuh jam terbang ya. Jam terbang bagaimana caranya berinteraksi dengan siswa, menangani siswa. Saya pun juga pernah berada di posisi penghukum pernah, ya. Posisi sebagai teman pernah. Pemantau juga pernah. Kalau saya kayaknya lebih ke pemantau ya. Jarang saya melakukan hukuman fisik, tapi pernah begitu. Pernah, namanya pengalaman selama mengajar ya, pasti pernah. Semuanya pernah. Oke. Baik, terima kasih atas curahan hatinya ya Bapak Ibu. Kemudian masalah kebutuhan dasar manusia ini. Nah, ini seru ini. Saya ingin bertanya ke Pak Yusak kira-kira. Apa kebutuhan Bapak sekarang misalnya? Sekarang ya. Saat ini, apa yang dibutuhkan kira-kira? Kebutuhan. Oh, masih berpikir dulu. Oke. Kalau Ibu Andi, kebutuhan Bu Andi saat ini apa kira-kira? Ini sebagai manusia. Iya. Kalau sebagai manusia saya selalu tentang makanan. Selalu tambahan. Iya, supaya bertahan hidup. Supaya bertahan hidup. Oke, kalau Pak Yu apa kira-kira kebutuhan sebagai seorang manusia? Saya juga kebutuhan sebagai dasar manusia itu kebutuhan rohani yang sangat saya butuhkan sekarang ini. Kebutuhan akan rohani kata Pak Yusak. Ya, kalau Ibu Jumita kebutuhan apa sebagai manusia? Butuh apa kira-kira sih Bu? Apakah butuh disayang atau tidak? Kalau saya butuh kebahagiaan. Butuh kebahagiaan, ya. Bu Andi butuh makanan, Ibu Jumita butuh kasih sayang, butuh kebahagiaan, Pak Yusak butuh tadi kebutuhan akan rohani ya. Oke. Pak Eko butuh pasangan lagi. Ya, kebutuhan akan pasangan ini bagi yang belum married ya. Kalau sudah punya pasangan ya cukup satu saja ya, cukup. Itu satu pun tidak habis ya. Satu saja. Ya tidak habis toh. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kaitannya dengan siswa kita, kalau kita bawa kebutuhan dasar manusia ke siswa, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, ketika siswa melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, terkadang mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, mungkin misalnya ada contoh begini, ada siswa yang kalau di kelas itu sering sekali keluar masuk kelas. Kira-kira kenapa biasanya? Bosan, apalagi? Ada yang dibutuh di luar, di kantin misalnya. Bisa juga dia tuh lapar, sering keluar masuk, ya, sakit perutnya,
atau karena bosan sama gurunya, menjelaskan terus di depan, ya, suaranya pelan, siang, wah, bosan dia. Ya. Jadi kita harus paham kebutuhan siswa itu apa sebenarnya. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, ini kaitannya dengan fisik ya. Tadi yang diungkapkan Bu Andi, dia butuh makan. Lapar mungkin sekarang ya. Jadi Bu Andi di sini kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan bertahan hidupnya, ya. Kemudian Bu Jumita tadi butuh kasih sayang, butuh disayang, butuh diterima, ya. Itu meliputi hubungan akan koneksi sosial dengan orang lain, ya. Kemudian kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kalau kita istilahnya apa ya, kasih sayang begitu ya, tidak bisa kita hanya menerima saja, kita juga harus memberi, ya. Ya, give and take gitu ya. Nggak bisa kalau kita mencintai itu hanya satu arah saja ya. Itu kalau satu arah bertepuk satu kaki, bertepuk sebelah tangan ya. Makanya kata-katanya itu saling mencintai. Nah, saling berarti kan harus dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak saja yang merasakan dicintai. Mencintai diri sendiri wajib itu ya. Kalau mencintai orang lain juga boleh ya. Ini kalau mencintai harus saling. Kemudian penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ingin menjadi lebih hebat lagi, ingin kompeten, ya, ingin jadi yang terbaik, ingin diakui atas kemampuannya, prestasinya. Itulah penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, punya pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Tadi waktu ada kasus, ada siswa yang keluar masuk kelas, nah itu siapa tahu dia bosan, dia ingin bebas, ya, seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Jadi ini adalah 5 kebutuhan manusia. Saya ingin Bapak dan Ibu membaca, di sini ada sebuah kasus ya. Ibu Sonia, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Ferry. Beberapa anak telah mengeluhkan Ferry yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sonia, apa yang Anda lakukan? Kira-kira kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh Ferry? Kenapa Ferry melakukannya? Jadi Ferry ini ambil bekal teman-temannya. Bapak dan Ibu sebagai guru kelas 6, wali kelasnya, melihat permasalahan ini bagaimana kira-kira? Kalau dikaitkan dengan kebutuhan tadi, kenapa Ferry mengambil makanan teman-temannya? Kenapa Pak? Karena tidak bawa bekal. Kemungkinan selanjutnya apa? Butuh kasih sayang. Ingin menguasai semuanya. Kalau Bu Andi tadi kasih sayang, dia ingin diperhatikan gurunya. Oke, kita lihat. Kemungkinan yang pertama, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Itu alasan yang pertama. Ya. Jadi saat temannya lapor ke gurunya, gurunya akan kasih tahu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Ferry? Kasih sayang, betul. Karena supaya orang lain memperhatikan dia. Jadi dia melakukan tindakan ngambil bekal teman-temannya. Kemudian selanjutnya, orang tuanya tidak membawakannya bekal. Jadi dia dengan tangan kosong ke sekolah, tidak bawa bekal. Kebutuhan apa yang tidak dia penuhi? Bertahan hidup, betul. Dia lapar, dia tidak punya bekal, akhirnya dia ambil bekal teman-temannya. Selanjutnya, dia bosan dengan bekal makanan dibawakan ibunya, itu saja. Mie telur setiap hari, bosan. Apa? Kebebasan, betul. Dia merasa bosan, ya. Dia ingin menu yang bervariasi, makanya dia kalau lihat punya temennya macam-macam lauknya, sayurnya, dia jadi pingin. Kenapa punya saya hanya mie telur saja setiap hari? Jadi dia ingin mencoba. Kemudian selanjutnya, dia iseng. Dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dia senang lihat teman-temannya kesal, jengkel. Apa? Kesenangan, betul. Kadang ada anak yang seperti ini.
Dia suka lihat teman-temannya jengkel. Ya, dia malah jadi senang. Di sini juga ada kayaknya, di SMA ya. Ada. Banyak. Oke. Selanjutnya, takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dia ingin teman-temannya takut kepada dia. Apa? Penguasaan, betul. Kata Peko tadi, dia ingin berkuasa. Ya, jadi saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu motif-motif dari Ferry ini. Jadi satu tindakan, kebutuhannya itu bisa beraneka ragam ya, alasannya. Kalau misalkan kita bawa ke kasus di sekolah, di kelas ya, di sini. Misalnya ada siswa tadi keluar masuk kelas, setelah dicari tahu ternyata dia itu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebebasan. Apa yang harus dilakukan guru kira-kira? Harus ngapain guru kalau nemu siswa yang seperti ini? Mungkin memberikan jeda pada saat pembelajaran, diberikan dulu istirahat sejenak untuk mungkin diberikan ice breaking dan sebagainya. Kasih. Ice breaking supaya tidak bosan, ya. Bisa juga guru memvariasikan misalnya pembelajarannya, ya. Misalnya dia menggunakan metode X, ya mungkin dia coba ubah supaya nggak bosan siswa, dikasih ice breaking di depan, di tengah, di akhir. Ya. Barangkali siswa itu ingin jalan-jalan, ingin berdiri, ingin ke sana kemari, jadi guru harus memfasilitasi hal tersebut. Kalau ini tadi Ferry, yang alasan pertama dia kurang kasih sayang, supaya gurunya memperhatikan. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Kalau misalnya kebutuhan yang kurang itu kasih sayang, harus dicintai, Ferry, bagaimana? Bagaimana Pak? Ya. Artinya diberikan perhatian, mungkin menginginkan perhatian lebih, ya supaya dia merasa bahwa dia diperhatikan oleh gurunya dan sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi dikasih perhatian yang lebih ya daripada teman-teman yang lain. Karena mungkin barangkali dia kurang perhatian di rumahnya. Ya, jadi dia mencari perhatian di sekolah seperti itu. Bisa juga karena broken home. Ada siswa di sini yang kurang kasih sayang? Oh banyak. Berarti tugas Bapak dan Ibu memberikan kasih sayang yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada siswa. Kalau gurunya kurang kasih sayang, minta ke siapa? Kalau gurunya kurang kasih sayang, bisa minta ke pasangannya masing-masing, ke orang terdekatnya, gitu ya. Minta ke kepala sekolahnya. Supaya diberikan kasih sayang lebih, perhatian yang lebih. Bisa juga, kita bisa dapat kasih sayang dari siapapun ya. Bahkan dari orang yang tidak dikenal sekalipun bisa kita dapat kasih sayang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya ini masalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan kelas sebenarnya. Ya, mirip, tapi ada perbedaannya sedikit. Jadi kalau keyakinan kelas, dia mengacu kepada nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Seperti tadi ya, nilai sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Terkadang siswa itu mematuhi suatu peraturan di sekolah, tapi mereka nggak tahu tujuannya kita patuhi ini untuk apa sebenarnya, apa yang kita tuju sebenarnya. Menurut Bapak dan Ibu, ada peraturan di sekolah begini. Siswa dilarang menggunakan sepatu selain warna hitam. Tujuannya untuk apa? Kenapa siswa harus menggunakan sepatu warna hitam? Supaya keseragaman. Tidak menonjol. Oke. Jadi keseragaman ya, supaya adil juga seperti itu. Terkadang siswa itu nggak paham kenapa dia mematuhi peraturan tersebut. Ternyata ada nilai di balik itu yang kita ingin dicapai, keadilan, keseragaman. Ada juga peraturan siswa harus rapi rambutnya, cepak. Nilai apa yang mau dituju sebenarnya? Kerapian ya, apalagi? Adil juga ya, kebersihan juga bisa ya. Siswa kadang tidak paham hal itu. Jadi terkadang siswa tidak paham sehingga kita sebagai guru, sebagai sekolah harus membuat bagaimana agar itu menjadi mudah dipahami oleh siswa. Peraturan sekolah kan banyak sekali. Gimana caranya peraturan yang banyak itu dipres menjadi mudah dipahami oleh siswa.
Ya. Oke. Jadi keyakinan kelas ini pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif, sekali lagi dalam bentuk positif. Kalau peraturan biasanya Bapak dan Ibu selalu diawali dengan kata apa? Atau ada kata yang ciri khas nggak kalau kita bicara peraturan? Kalau peraturan biasanya diawali dengan kata apa biasanya? Jangan. Apalagi? Tidak boleh. No, sama, tidak boleh. Dilarang. Ya. Ada peraturan di jalan, dilarang parkir di sini, dilarang berhenti. Ya, kan seperti itu. Di sini juga sama. Tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh bla bla bla. Itulah peraturan, ya. Kemudian ini bedanya dengan keyakinan kelas dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan itu abstrak, ya, abstrak, tidak jelas. Dalam artian bukan sesuatu hal yang apa ya, bisa dia pahami secara langsung. Jadi dia abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, seperti tadi nilai-nilai. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak boleh mengandung kata jangan, dilarang. Sama halnya kalau kita parenting, kalau punya anak-anak ya kan, parenting zaman sekarang itu tidak boleh mengatakan jangan kepada anak, tidak boleh mengatakan dilarang, seperti itu. Ini juga sama. Kemudian keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak ya, 3-7 saja. Biasanya. Kemudian semua warga sekolah harus dilibatkan. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu bawa alat tulis ya. Saya ingin partisipasinya untuk buat peraturan di sekolah ini yang menurut Bapak dan Ibu perlu. Kelas atau sekolah ya? Kelas dulu ya? Kelas dulu. Kelas, oke. Di kelas Bapak dan Ibu. Misalnya posisikan diri Bapak dan Ibu adalah wali kelas. Jadi ini ada anak walinya semua ya. Kemudian saya kasih 2 sticky note. 1 sticky note untuk 1 peraturan. Paham ya? Tadi dikatakan bahwa kalau peraturan itu diawali dengan kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang. Itulah peraturan. Jelas ya? Nanti silakan ditempel di sini. Memanjang di sini. Ya. 2 ya. 2 peraturan. 1 peraturan 1 ya? 1 ya, 1 kertas 1. Di bawahnya Bu Andi, sampai. Di bawahnya ayo, iya. Yang bawah, di sini juga boleh. Manjang. Gimana ini? Di atas saja? Iya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah membuat peraturan. Oke, terima kasih ya. Saya bacakan peraturan yang sudah dibuat. Jangan menggunakan HP saat pelajaran. Jangan terlambat. Tidak boleh merokok. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh terlambat. Tepat waktu masuk kelas. Jangan makan dalam kelas. Dilarang ribut. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh makan di kelas. Dilarang membuli. Dilarang buang sampah lewat jendela. Tidak boleh merokok. Jangan bermain saat pelajaran. Jangan menggunakan bahasa daerah di kelas karena membuat tersinggung. Oke, karena di sini multikultur ya, jadi harus ada bahasa persatuannya. Jadi peraturan biasanya itu kata-katanya itu negatif ya, dilarang, jangan, tidak boleh. Ya, karena kita bicara masalah keyakinan, saya minta coba kita ambil kira-kira tiga besar yang sering muncul apa tadi di sini? Jangan apa? Jangan buang sampah. Lalu apa lagi? Jangan merokok, lalu jangan makan, jangan main HP, kemudian tidak boleh terlambat tadi ya. Saya ulangi lagi. Jangan terlambat, lalu jangan buang sampah, jangan membuli tadi ya, kayaknya ada, jangan membuli. Kita ambil 3 dulu. Jangan terlambat, jangan buang sampah, jangan membuli. Kira-kira bagaimana kalau saya minta Bapak dan Ibu mengubah ini menjadi kalimat yang positif? Jangan terlambat.
Bukan lawannya ini ya. Bukan berarti jangan terlambat kemudian jadi boleh terlambat, bukan. Oke, tepat waktu masuk kelas, itu maksud saya. Kan tidak ada kata-kata negatifnya di situ, ya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di tempat sampah. Kalau jangan membuli, kata positifnya apa? Saling menghargai sesama teman, ya. Jadi dibuat ke dalam kata-kata yang positif. Kemudian kira-kira yang pertama, jangan terlambat. Nilai apa yang dituju dari jangan terlambat kira-kira? Tadi kan sudah ada nilai banyak sekali ya. Kedisiplinan, ya. Kemudian kalau jangan buang sampah, nilai apa yang mau dituju? Kebersihan, ya. Kesehatan juga bisa. Kalau jangan membuli, nilai apa? Kemanusiaan, apalagi? Saling menghargai, toleransi juga bisa, ya. Kerukunan seperti itu, ya. Jadi peraturan itu pasti dia mengacu kepada satu nilai. Misalnya ada peraturan begini, dilarang naik motor tanpa menggunakan helm. Nilai apa yang dituju dari peraturan itu? Keselamatan, supaya selamat naik motor di jalan raya, kan seperti itu, ya. Sama halnya dengan kita membuat peraturan di sekolah. Jadi harus ada nilai yang dituju. Terkadang peraturan di sekolah itu kan banyak sekali. Kadang itu ada yang sama, dia menuju ke nilai yang sama. Misalnya, tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar, kemudian tidak boleh berkelahi. Itu kan menuju kepada satu nilai yang sama. Nilai apa? Saling menghargai dan saling menghormati, seperti itu. Jadi itu keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi tadi dari 3 contoh ini, jadi nanti dibuat di kelas itu, kami kelas 12 IP1 meyakini bahwa disiplin adalah hal yang penting. Kemudian yang kedua, jangan buang sampah. Kami meyakini bahwa kebersihan harus dijaga oleh seluruh warga kelas. Kemudian jangan membuli. Kami kelas IP1 seharus saling menghargai dan menyayangi antar teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi seluruh perilaku yang ada di kelas itu sehari-hari harus mengacu kepada 3 nilai itu tadi. Disiplin, kebersihan, dan saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu, ya, antara 3 sampai 7 biasanya. Bisa juga keyakinan kelas ini dibuat dalam lingkup yang lebih luas lagi, yaitu keyakinan sekolah. Seperti itu. Jadi supaya siswa itu sadar dia melakukan hal ini untuk apa, sebenarnya tujuannya untuk apa. Terkadang mereka melakukan tindakan misalnya ada peraturan tidak boleh terlambat. Ya mereka tidak terlambat, tapi mereka nggak tahu sebenarnya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Ternyata ada nilai menghargai waktu di situ supaya mereka disiplin seperti itu. Paham ya? Oke, terima kasih. Kemudian, jadi saya harap Bapak dan Ibu menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing seperti itu. Jadi kita ubah cara pandang peraturan kelas menjadi keyakinan kelas seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kemudian ini masalah segitiga restitusi. Ini barangkali sesuatu hal yang baru bagi Bapak dan Ibu, bagi saya juga, ya. Jadi segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan suatu tindakan kesalahan, pelanggaran, kita harus memberikan kepada mereka kesempatan memperbaiki kesalahannya, ya. Supaya mereka bisa kembali ke kelompoknya dan bisa menjadi memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Jadi ada tahapan yang kalau kita ingin melakukan segitiga restitusi. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas, lalu kita validasi kesalahan mereka, lalu kita tanyakan keyakinannya. Ya. Jadi yang pertama ini menstabilkan identitas, maksudnya kita mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kalau anak melakukan kesalahan, mereka itu biasanya merasa gagal. Mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi mereka kayak merasa bersalah begitu. Jadi di tahap ini kita harus menenangkan mereka. Ya, kita harus mengatakan tidak apa-apa melakukan kesalahan tersebut. Semua orang pernah melakukannya. Itu kan salah satu bentuk menenangkan supaya mereka tidak merasa gagal. Ya.
dalam walaupun mereka melakukan kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kata-kata yang harus keluar, berbuat salah tidak apa-apa ya. Semua orang pernah berbuat salah, tidak apa-apa. Jadi ditenangkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jadi semua tindakan baik buruk maupun baik itu ada tujuannya. Jadi harus paham guru ini akan posisi kontrolnya. Jadi biasanya kata-kata yang muncul di sini, saya tahu kamu punya alasan yang kuat melakukan hal ini. Jadi seperti kita validasi kesalahan mereka. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ditanyakan keyakinannya. Misalnya kemarin saya melakukan segitiga restitusi kepada siswa yang tidak rapih bajunya. Kalau bajunya tidak rapih berarti mereka tidak mencerminkan nilai kerapian. Saya lakukan segitiga restitusi, saya tanyakan ke dia, kira-kira menurut kamu menjadi rapih itu penting nggak sih? Dia bilang penting. Kira-kira kalau jadi rapih, apa akibatnya buat kamu? Nah, seperti itu, jadi ditanyakan keyakinannya. Mau nggak jadi orang yang seperti itu, jadi orang yang rapih? Ya, itu salah satu tindakan menanyakan keyakinan. Oke. Sebentar, ini ada sedikit ini ya, contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Sebentar. Ada yang mau memimpin ice breaking lagi? Ada yang punya ide? Oke. Ini sedikit contoh ya. Ini praktik baik yang saya lakukan. Masih sedikit kasihan subscribernya. 200. Tapi mohon jangan diketawai ya. Ini siapa tahu bisa menjadi gambaran atau inspirasi bagi Bapak dan Ibu kalau ada siswa melakukan tindakan. Jadi tidak boleh kita hakimi langsung. Ya. Kita lakukan restitusi terlebih dahulu. Jadi ada dua kasus di sini, ya. Jadi Badrul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Tadi sebelum kesini kemana dulu? Ganti Pak. Ganti. Udah makan ganti. Alhamdulillah sudah. Udah kenyang. Sudah. Kenyang. Oke. Oke Badrul. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil di sini? Iya Pak. Nggak tahu. Kalau misalnya nggak tahu, kalau Bapak kasih tahu. Jadi Bapak perhatikan beberapa hari ini ada sekitar 1 minggu. Bapak lihat kamu sepertinya berpakaian itu kurang rapi, kayak bajunya dibuat, hasilnya. Kira-kira kenapa begitu? Iya, enggak juga. Enggak sih? Iya. Sebenarnya apa ya? Nggak apa-apa dalam artian. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya, ini bukan pelanggaran yang berat. Jadi coba bilang ke saya apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Karena kalau bajunya dikasih masuk Pak, kayak orang turun Pak. Kayak orang turun? Iya. Kenapa sih kayak orang turun? Iya Pak. Jadi semua orang yang bajunya dikasih masuk itu kayak orang turun? Tidak semua sih Pak. Tapi menurut saya bajunya dikasih masuk kayak orang turun. Kayak orang turun, gitu ya. Sebenarnya kamu ini boleh nggak? Nah, ini validasi tindakan di luar. Kalau misalkan kamu sedang melakukan aktivitas di lapangan, misalnya pas istirahat, baiknya di luar, pas main voli atau main bola itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau bisa paham gitu ya. Iya Pak. Kamu merasa ini nggak? Kamu merasa keren kalau bajunya di luar?
Tidak Pak. Enggak merasa keren. Oke. Kira-kira kamu tahu nggak keyakinan yang ada di sekolah sama di kelas? Tahu Pak. Bisa sebutkan saya? Menghargai disiplin waktu, Ya. kebersihan, kerapian. Oke, menghargai disiplin waktu, kebersihan dan Kerapian. kira-kira mana yang kamu lambat ya? Kerapian Pak. Kerapian ya, karena baju di luar, kemudian datang juga berpakaian. Oke. Kalau menurut kamu kerapian, rapi gitu ya, itu sesuatu yang baik atau buruk? Sesuatu yang baik Pak. Sesuatu yang baik, rapi ya. Ya. Kira-kira apa sih untungnya kalau orang itu berpakaian rapi? Kelihatan kayak orang sopan Pak. Orang sopan, lalu apa lagi? Kelihatan kayak orang kantoran Pak. Kayak orang kantoran, oke. Dan itu kamu sudah tahu ya, kalau misalkan kamu berpakaian rapi, kamu itu akan terlihat sopan, akan terlihat lebih profesional kayak orang kantoran ya. Iya Pak. Kira-kira mau nggak jadi orang seperti itu? Tahu Pak. Mau. Oh, satu lagi, Bapak mau kasih lihat gambar. Kira-kira dari gambar ini, yang ini, sama ini, pilih mana kamu? Yang pertama atau kedua? Yang kedua Pak. Yang kedua. Iya Pak. Oke, mau seperti ini? Iya Pak. Oke, kalau ini nggak mau ya? Enggak Pak. Kayak apa ini? Kayak anak berandalan. Kayak anak berandalan. Oke, jadi tahu ya, maksudnya bisa mungkin berpakaian yang rapi seperti ini. Iya. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang untuk memperbaiki ini? Berpakaian yang rapi Pak. Pakaian yang rapi. Iya. Coba dilihat sudah rapi dulu bajunya. Belum Pak. Ya, dikasih masuk. Oke, jadi sekali lagi saya yakin ya, Bapak yakin kamu pasti bisa pakai rapi apalagi ketua kelas kan Bapak. Jadi kalau ketua kelas bisa mungkin itu ya kasih teladan yang baik buat anggotanya di kelas ya, anggotmu, teman-temanmu. Bapak harap ini yang terakhir Bapak panggil kamu untuk masalah ini. Oke, mungkin itu saja dan cukup, boleh kembali ke kelas ya. Iya Pak. Masuk. Oh ini satu saja ya? Oke, satu saja. Kalau ini kasus yang terlambat yang kedua. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di penghujung ya, penghujung diseminasi pada pagi hari ini. Barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu? Oh, dua, oke. Silakan Pak Eko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya, sebagai guru di sekolah, kita kan menjadi contoh ya, yang panutan di hadapan peserta didik. Saya pernah membaca guru itu digugu dan ditiru. Nah, bagaimana Pak kalau kita di sekolah menyuruh peserta didik kita untuk memasukkan bajunya, tidak boleh di luar bajunya, tetapi guru tersebut masih di luar bajunya. Nah, itu yang pertama. Bukan cuman baju yang di luar, maaf Pak, bukan cuman baju yang di luar, terus merokok juga. Guru merokok, tetapi peserta didiknya dilarang merokok. Selanjutnya ada lagi, itu guru yang rambutnya gondrong, ya. Terus tapi siswanya malah disuruh untuk memotong rambutnya biar enggak gondrong. Itu bagaimana? Mungkin dapat solusi atau penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Bu Andi, dirapel saja, maksudnya nanti dijawab sekali. Oh ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau pertanyaan saya berkaitan mungkin terkait disiplin positif yang kemudian akan dikaitkan dengan reward dengan punishment. Nah, terkait ini kan
kebiasaan saya di kelas itu suka memberikan reward kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi saya terhadap penghasilannya. Nah, tadi dikatakan bahwa itu hanya bisa jangka pendek karena kapan ketika tidak dilakukan itu dampaknya peserta didik akan kecewa sehingga tidak ada lagi motivasinya. Nah, pertanyaannya Pak, ada teori belajar yang mengkaitkan ini punishment dengan reward, walaupun dalam teori belajar juga ini ada kekurangannya seperti yang sudah dipaparkan tadi, tetapi dengan ada reward berarti ada tujuan. Ketika kita memberikan reward berarti ada motivasi untuk mencapai hal tersebut. Karena kan kesadaran itu tidak bisa juga timbul kalau tidak ada stimulus dari luarnya. Jadi mesti harus ada dorongan dari pihak luar juga untuk mencapai tersebut. Jadi untuk memberikan mereka kesadaran bahwa hal ini saya lakukan adalah dorongan dari saya sendiri, selain reward dan punishment itu harusnya bagaimana? Baik, terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Saya coba jawab sesuai dengan kapasitas saya saja gitu ya. Jadi tadi ditanyakan Pak Eko kaitannya dengan guru ya, digugulan, ditiru ya Pak Eko. Jadi betul ya, dalam artian karena sebagai guru kan kita juga harus sebagai teladan. Orang tua siswa di sekolah ini ya guru seperti itu. Jadi kalau kita ingin menyuruh, kalau saya pribadi, kalau saya menyuruh siswa melakukan suatu tindakan ya saya dulu yang harus melakukannya seperti itu. Misalnya kaitannya dengan belajar, misalnya saya menjelaskan mengenai materi pasar modal misalnya. Kemudian saya juga harus tahu dulu, mengalami hal itu dulu, mencoba bagaimana. Kemudian kaitannya dengan tadi rambut ya Pak Eko, baju dimasukkan. Nah, jadi itu tadi kita kembali kepada keyakinan kelas, kita sadarkan kepada siswa bahwa kalau siswa berpakaian seperti itu, baju yang dimasukkan, sebenarnya mereka itu ingin menjadi orang seperti apa sih, kira-kira nilai apa yang ingin dicapai dengan hal tersebut. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Eko bahwa guru harus memberikan teladan terlebih dahulu kepada siswa. Kita tidak bisa menyuruh siswa melakukan suatu hal kalau kita sendiri belum melakukan hal tersebut. Tapi terkadang kalau masalah baju gitu ya, ada beberapa baju yang memang dia tidak dimasukkan, kayak baju batik itu yang ada ini belahannya, itu kan tidak mungkin bisa dimasukkan. Betul. Iya. Kecuali memang kayak baju saya ini kan tidak ada belahannya seperti itu dimasukkan seperti itu. Ya. Kalau saya prinsipnya begini, adil itu tidak harus sama sebenarnya, tidak harus kayak sama rata semua. Dalam artian tidak harus kayak dimasukkan semua bajunya. Ada beberapa hal yang memang tidak cocok itu baju kalau dimasukkan. Kayak baju keki seperti itu tidak cocok dimasukkan karena ada belahannya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak Eko. Kemudian betul, tapi saya setuju dengan Pak Eko, guru dulu harus lakukan baru ke siswa. Saya setuju tadi kita suruh siswa berpakaian rapi, penampilan rapi, gurunya juga harus berpakaian rapi terlebih dahulu. Saya setuju. Okay. Kita suruh mereka jangan terlambat, kita harus tepat waktu terlebih dahulu. Baik, saya rasa itu dari saya. Kemudian yang kedua terkait reward and punishment, tadi dikatakan sama Bu Andi menanyakan bagaimana terkait dengan reward dan punishment ini. Padahal reward dan punishment ini terkadang kita harus memberikan pancingan terlebih dahulu ya. Kalau di teori behavioristik kalau nggak salah ya. Toh? Jadi harus ada stimulus dan responnya seperti itu. Kalau di teorinya itu kan kalau nggak salah digambarkan dengan anjing ya, kalau nggak salah. Jadi pada awalnya itu kita ingin memberikan makanan ke anjing, ya kita langsung berikan makanan begitu saja. Anjingnya langsung makan dan biasanya responnya itu langsung berliur toh anjingnya. Kemudian treatment yang kedua kita kasih bel terlebih dahulu kepada anjing tersebut, tapi tidak kita kasih makan. Anjingnya tidak mengeluarkan air liur. Kemudian yang ketiga, kita belikan bel, kemudian kita kasihkan makanan. Anjing itu akan berliur. Kemudian nanti treatment yang terakhir, dengan kita memberikan bel satu kali saja, nanti anjing itu akan langsung berair liur seperti itu. Jadi kalau di teori yang behavioristik itu seperti itu. Ada kekurangannya betul tadi ya.
Dalam artian kita tidak boleh terlalu sering memberikan penghargaan. Kalau dari saya seperti itu. Tidak boleh terlalu sering memberikan penghargaan. Itu kaitannya tidak hanya ke diri mereka sendiri. Kalau kita memberikan penghargaan terhadap, kalau dari yang saya baca, itu bisa merusak hubungan sosial juga. Itu saya juga baru sadar. Kenapa? Terkadang ke siswa yang lain, siswa itu menjadi iri, siswa itu menjadi merasa gagal. Ya, kenapa yang diberi hanya satu? Walaupun di satu sisi yang lain bisa meningkatkan motivasi, tapi kalau menurut saya itu tidak yang jangka panjang. Ya, memang kalau yang saya sampaikan ini dia lebih kepada teori konstruktivisme kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Jadi saya juga biasa memberikan penghargaan, tapi mungkin barangkali kalau dari saya itu yaitu sesekali dan juga jangan dijanji seperti itu. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Jangan dijanji siswa kalau misalkan melakukan sesuatu akan dikasih hadiah. Betul. Efek samping yang selanjutnya kalau kita terlalu sering memberikan hadiah adalah menurunkan kreativitas. Ini bukan menurut saya, hasil penelitian dari yang saya baca itu seperti itu. Kalau kita terus-terusan memberikan penghargaan kepada siswa gitu ya, nanti mereka menjadi tingkat ketepatannya itu menjadi menurun. Misalnya kita berikan kuis ke mereka, kita janji hadiah. Mereka itu akan ketepatannya dalam menjawab soal itu akan berkurang. Daripada siswa yang tidak kita janjikan mendapatkan hadiah. Jadi motivasinya jadi berubah. Kalau misalkan kita berikan hadiah secara terus-menerus, yang tadinya motivasi untuk menjadi lebih baik lagi supaya sadar akan bahwa itu penting, menjadi motivasi supaya mendapatkan hadiah. Jadi berganti motivasinya dari yang intrinsik menjadi ekstrinsik seperti itu. Barangkali itu dari saya, pengalaman pribadi saya saja. Mohon maaf kalau mungkin kurang bisa memuaskan jawaban hati Bapak dan Ibu ya. Barangkali itu dulu ya, saya tutup pada diseminasi hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia berkenan datang di ruangan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purwanto. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan refleksi pada diseminasi hari ini. Yang saya dapat pelajari adalah ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Dan perasaan saya hari ini mengikuti diseminasi ini itu sangat bersemangat dan juga mendapatkan hal-hal baru. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan kepada pemateri ucapan terima kasih atas materi yang telah diberikan hari ini. Materinya sangat bagus bagi saya, banyak hal-hal baru yang saya peroleh, di mana saya awalnya itu seorang guru yang mungkin belum menjadi guru yang begitu baik, tapi setelah materi ini saya mendapatkan hal-hal pencerahan lainnya. Biasanya saya itu menjadi guru yang membuat peserta didik merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukan. Nah, setelah ini ada hal baru yang saya peroleh seperti adanya segitiga restitusi dalam pemaparan tadi, ya, di mana kita memberikan membuat peserta didik refleksi apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan atau kesalahan yang dilakukannya. Nah, apa yang mesti harus dilakukan, di mana kita sebagai guru memberikan kesadaran kepada peserta didik, memberikan motivasi pada peserta didik akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga ada keyakinan atau dorongan terhadap dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, bahwa hal yang seperti ini baik loh untuk saya lakukan. Nah, untuk kedepannya saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi guru yang memberikan hal-hal positif kepada peserta didik, seperti menjadi teladan, menjadi contoh bagi peserta didik,
saya akan menjadi guru yang senantiasa memberikan keyakinan-keyakinan positif baik di kelas maupun di luar kelas ya. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga kedepannya kami semua menjadi guru yang profesional dan menjadikan peserta didik mencapai impiannya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Sehat hari ini ya? Sehat atau tidak? Oke, terima kasih ya sudah datang ke sekolah, sudah tepat waktu, sudah rapi bajunya, sudah rapi semua. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya bersama dengan kalian, kan saya wali kelas kalian ya. Saya atau kita hari ini akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar nama keyakinan kelas? Ini barusan saya bilang tidak pernah dengar? Tidak pernah? Oke. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas, ya. Barangkali kalian itu setiap guru mapel masuk ke sini pasti membuat peraturan gitu ya. Lain guru, lain juga peraturannya, kan seperti itu. Nah, kali ini kita akan membuat peraturan yang harus disepakati oleh kalian kelas IPS 1 di semua mata pelajaran. Ya, jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan sekolah dan juga peraturan di kelas seperti itu. Tapi nanti ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan karena namanya keyakinan berarti nanti dia sesuatu yang kalian yakini sebagai seorang siswa, sebagai seorang manusia. Misalnya, kalau misalkan saya bicara masalah peraturan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Peraturan itu yang bagaimana biasanya? Ciri-cirinya? Yang bagaimana itu yang disebut peraturan? Biasanya kata-katanya diawali dengan apa? Apa? Jangan. Apalagi? Dilarang. Apalagi? Tidak boleh. Apa tadi? Apa topik? Jangan. Lalu? Tidak boleh. Apa tadi, Diva? Dilarang. Oke. Biasanya peraturan itu selalu diawali dengan kata-kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Paham ya? Misalnya kalau saya tanya, kalau awalnya katanya jangan, peraturan yang bisa dibikin apa kira-kira? Jangan buang sampah sembarangan, lalu? Jangan bolos. Oke. Sekarang tugas kalian, saya minta silakan rumuskan peraturan yang sekiranya harus dipatuhi oleh kelas IPS 1. Paham perintahnya? Peraturan loh ya. Berarti awali dengan kata-kata yang tadi kalian bilang oleh teman kalian. Jangan, dilarang, tidak boleh. Paham? Nanti saya akan bagikan lembar warna-warni ini, satu anak satu saja. Atau bisa juga ditulis di sini dalam satu lembar ini 2, boleh. Paham ya? Oke, jelas perintahnya? Silakan. Jelas? Ditempel di sini memanjang ya, memanjang ke sini, ke sini, ke sini, yang rapi ya. Bisa? Oke, nanti akan saya bacakan. Silakan ditempel di sana. Sekarang semuanya sudah menempel peraturan yang kalian usulkan di kelas ini, ya. Saya tanya dulu sebelumnya, menurut kalian gunanya peraturan untuk apa sih sebenarnya? Tertib, lalu untuk disiplin, lalu untuk ditaati. Kalau kalian menaati peraturan itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Supaya apa?
Supaya disiplin. Misalnya ada peraturan begini, dilarang naik motor tanpa helm. Ada peraturan seperti itu? Dilarang naik motor tanpa helm. Kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan, ya. Kalau misalkan kalian terjadi sesuatu, ya, walaupun tidak diminta, namanya juga di perjalanan, di jalan. Kalau kalian menggunakan helm kan nanti menjadi aman, menjadi selamat, kan seperti itu. Jadi setiap peraturan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Terkadang kalian itu di sekolah ini, kalian melakukan suatu, misalnya ada peraturan X misalnya. Kalian mematuhi peraturan itu, tapi kalian terkadang tidak tahu tujuannya. Misalnya lagi, kenapa siswa harus menggunakan sepatu warna hitam? Tujuannya untuk apa? Supaya tertib. Kira-kira apa yang dituju dari peraturan itu kira-kira? Rapi. Lalu? Supaya apa? Tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam. Apa peraturan, apa yang akan dituju dari peraturan itu? Kenapa sih harus hitam semua siswa di sini sepatunya? Kenapa sih bajunya itu harus dimasukkan semua ke celana? Kira-kira kenapa? Supaya rapi, supaya tertib, seperti itu, ya. Saya bacakan ya, atau saya minta saja seseorang dari kalian untuk membacakan. Coba Erlin baca. Nggak apa-apa, maju. Yang pertama, dilarang buang sampah di kelas, jangan bolos, dilarang membuang sampah di kelas, tidak merokok dalam kelas, dilarang merokok, tidak boleh makan dalam kelas, terutama saat jam pelajaran, dilarang mencoret-coret tembok, jangan membuang sampah di kelas, utama. Oke, terima kasih Erlin. Coba sekarang Muammar maju, bacakan. Dilarang merokok di kelas, tidak boleh makan saat proses belajar berlangsung, jangan merokok dalam sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi mau dibaca? Tidak boleh merokok di kelas, jangan bullying. Ya. Apa lagi? Itu ya. Oke, terima kasih Muammar. Oke, saya bacakan di sini ya. Saya akan seleksi yang paling banyak tadi dibaca oleh teman kalian, Muammar sama Erlin itu apa kira-kira? Jangan merokok di kelas. Lalu apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Saya lihat di sini juga ada juga jangan malas-malas melaksanakan piket di kelas. Tidak boleh malas. Kemudian tidak boleh bolos. Kemudian ada juga di sini jangan bully, jangan melakukan tindakan bully. Oke. Jadi kita sudah punya beberapa peraturan yang sama. Dalam artian disepakati oleh sebagian besar dari kalian. Apa tadi? Jangan merokok. Oke, lalu apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Tidak boleh bullying ya. Lalu apa lagi? Tadi yang terkait disiplin apa tadi? Bolos, oke. Tidak boleh bolos. Kemudian selanjutnya kita sudah punya peraturan yang sebagian besar oleh kalian itu usulkan. Sebagian besar dari kalian mengusulkan hal ini. Karena ini keyakinan kelas, jadi ada sedikit perbedaan dalam pembuatannya.
Kalau tadi saya tanya, kalau peraturan itu selalu diawali oleh kata jangan, dilarang, dan tidak boleh. Sekarang, saya minta silakan ubah kalimat ini menjadi kalimat yang positif. Karena keyakinan itu kan seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Begini. Pada tempatnya. Kemudian kalau tidak boleh bully, apa kira-kira kalimat positifnya, Dipa? Tidak boleh bully. Apa kira-kira? Bukan lawan katanya, bukan. Ya. Kan boleh bully kan sesuatu yang tidak baik, jadi tidak boleh itu dilakukan. Apa kira-kira? Misalnya, tidak boleh bolos. Saya kasih contoh lagi ya. Apa kira-kira kalimat positifnya? Apa? Pulang tepat waktu, betul. Itu maksudnya. Jadi diubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh bully bukan berarti boleh bully, bukan. Apa kira-kira? Apa? Kalau tidak boleh bully apa? Harus saling menghargai. Harus saling menghargai teman ya. Oke. Saling menghargai teman. Oke. Apalagi? Kira-kira kalau tidak boleh bolos, apa tadi Renaldi? Pulang tepat waktu. Atau hanya pulang saja yang tepat waktu? Oke. Jadi bagaimana kalimatnya? Datang dan pulang tepat waktu. Kemudian, kalau jangan merokok, apa kata-kata positifnya? Apa? Menghindari. Ya sama saja dilarang toh. Stop merokok, dilarang merokok kan negatif. Nah, positifnya bagaimana? Menjauhi rokok, boleh. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah mengubah peraturan yang negatif ini, yang kata-kata negatif menjadi kalimat yang positif. Tadi waktu saya tanya ke kalian ada peraturan tidak boleh mengendarai motor tanpa helm. Tadi waktu saya tanya tujuannya untuk apa sih? Karena ada suatu nilai, ada suatu tujuan yang ingin dicapai dari aturan itu, yaitu apa tadi? Keselamatan, betul. Kira-kira kalau peraturannya seperti ini, menjauhi rokok, tujuannya untuk apa? Nilai apa yang ingin kita tuju? Kesehatan. Kemudian saya ingin kalian yang bicara deh, supaya jangan saya terus. Coba Diva. Yang selanjutnya, peraturan yang keyakinan yang selanjutnya. Untuk kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Untuk kebersihan kelas. Saling menghargai teman. Untuk kerukunan dalam kelas. Tadi apa? Kebersihan ya? Ya, Pak. Oke, untuk yang buanglah sampah pada tempatnya, ini adalah nilai kebersihan. Paham ya? Kemudian ini yang saling menghargai adalah nilai apa? Apa yang dituju? Tadi kerukunan ya. Kerukunan, saling menghormati juga boleh, ya. Kemudian datang dan pulang tepat waktu. Nilai apa yang dituju? Disiplinan, boleh. Jadi sekarang kita sudah punya, sebenarnya kalian itu
kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini adalah ini sebenarnya, karena kalian itu ingin menjaga kesehatan, ingin bersih, kemudian kerukunan dan saling menghormati. Kemudian selanjutnya inilah yang harus kalian patuhi. Dalam artian kalian yakin sebagai anggota kelas di IPS 1 bahwa IPS 1 itu menjunjung tinggi kesehatan, menjunjung tinggi kebersihan, menjunjung tinggi kerukunan atau saling menghormati dan juga disiplin. Sekarang saya tanya, kira-kira perilaku seperti apa yang mencerminkan menjaga kesehatan? Apa contohnya? Apa kira-kira? Perilaku yang menunjukkan kalian ini menjunjung kesehatan. Apa? Menjauhi rokok. Lalu apa lagi? Kan kalau menjunjung tinggi kesehatan tidak hanya rokok saja yang dijauhi. Apa saja kira-kira? Minuman keras. Apa lagi? Oke, berarti kalian dalam keseharian di sekolah, di kelas harus menjunjung tinggi kesehatan tadi. Makan makanan yang bergizi, kemudian menjauhi rokok, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kebersihan, nilai kebersihan. Kira-kira harus seperti apa perilaku kalian, Desi? Perilaku yang menjunjung tinggi kebersihan misalnya? Membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Memungut sampah jika ada yang bertebaran. Jadi kata Desi tadi, perilaku yang menjunjung tinggi kebersihan itu adalah buanglah sampah pada tempatnya, kemudian dipungut. Kalian kalau ada jadwal piket itu juga dilaksanakan ya, supaya kelas kalian jadi apa? Jadi bersih, betul. Kemudian kalau kerukunan saling menghormati, perilaku apa yang mencerminkan kerukunan dan saling menghormati kira-kira? Tidak membeda-bedakan teman, lalu apa lagi? Menghargai hasil karya teman, boleh. Lalu apa lagi? Perilaku yang mencerminkan kerukunan. Kerjasama dalam hal kebaikan, ya. Apa lagi? Boleh nggak kalian sesama teman itu berkata-kata kasar? Tidak boleh ya. Jadi kalian, kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu harus kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, supaya apa? Bagus nggak kalau kalian berkata-kata kasar ke teman kalian? Tidak. Kenapa kira-kira? Supaya tidak timbul kesalahpahaman. Karena kalau kalian mengucapkan kata-kata yang kasar, itu akan dampaknya ke orang lain apa? Ya, sakit hati atau nanti hubungan kalian menjadi retak sesama teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin. Kira-kira perilaku yang menunjukkan disiplin apa kira-kira? Rapi. Apalagi? Disiplin berpakaian ya. Apalagi? Mengikuti upacara. Oke, kalau kita sudah sepakat semua ya, kelas IPS 1 mengenai 4 hal ini, saya minta kalian semua sebagai bentuk bahwa kalian menyetujui keyakinan kelas ini, saya minta kalian bertanda tangan di kertas di depan. Ya, itu sebagai bentuk bahwa kalian wajib menghayati, ya, wajib menghayati bahwa kalian akan menjalankan keempat nilai ini. Keempat nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Jadi tidak hanya di pelajaran saya saja, di pelajaran ekonomi kalian mematuhi ini, tapi di pelajaran yang lain juga dan juga dalam bertingkah laku selama di sekolah, selama di kelas. Bisa ya? Oke, mungkin bisa mulai dari sekarang bertanda tangan di sini, maju. Mulai dari Erlin. Silakan. Ya, kalian sudah menyetujui, berarti kalian harus menjalankan keyakinan kelas yang sudah kalian buat di sini. Ya, berarti misalnya saya ambil contoh kerukunan atau saling menghormati. Berarti kalian dalam bertutur kata, dalam berbicara itu harus sopan,
berkata-kata yang baik kepada teman, paham ya? Oke, jadi sekarang dikurang-kurangi kata-kata yang kasar, nah seperti itu. Kalian ingin menjadi kelas yang seperti apa sih? Kelas yang tertib, kelas yang bisa jadi contoh bagi kelas-kelas yang lain. Jadi kalau dilihat di luar, oh itu kelas berapa? Oh IP 1, pantas tertib, bersih, seperti itu. Kalian mau nggak jadi siswa yang seperti itu? Ada yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Tidak ada ya? Berarti semua ingin, semua mau menjadi siswa yang misalnya bersih, yang saling menghormati dan disiplin. Karena inilah nilai-nilai yang bagus gitu ya. Semua orang di dunia ini setuju bahwa keempat ini adalah hal yang bagus. Jadi harapan saya silakan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jelas ya? Oke, mungkin itu saja ya pada kesempatan pagi hari ini mengenai keyakinan kelas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridia, saya kelas 12 IPS 1. Perasaan saya setelah mengikuti proses keyakinan kelas adalah saya merasa bangga pada diri saya sendiri dan juga teman kelas saya. Mengapa keyakinan kelas penting? Karena menurut saya dengan adanya keyakinan kelas kita bisa saling mengungkapkan pendapat yang ada dalam pikiran kita. Perkenalkan, nama saya Wel Nur Andi Fabiraji, saya dari kelas 12 IPS 1. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas ini, saya merasa senang dan lega karena keyakinan kelas ini sangatlah penting agar menciptakan kelas yang aman, damai, dan unggul, serta dapat menjadi contoh-contoh bagi kelas yang lain.